Bayangkan oleh kalian sebuah kota yang dijuluki salah satu tempat teraman di dunia. Tahu nggak apa? Tokyo. Ya, Tokyo. Lampu neon pun berkilauan, jalanan pun sibuk tapi tertib. Malam yang selalu hidup di distrik hiburan Roppongi. Namun, siapa sangka di balik gemerlap itu, tepat pada tahun 2000, sebuah tragedi mengenaskan pun terjadi. Pasalnya, ada seorang gadis muda asal Inggris dengan senyum hangat dan impian yang besar hilang tanpa jejak. Gadis itu bernama Lucy May Blackman. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Lucy lahir pada 1 September 1978 di Sevenoaks, Kent, Inggris. Ia tumbuh sebagai gadis yang tinggi, cantik, dan penuh pesona. Orang tuanya, yaitu Tim Blackman dan Jane Steer, bercerai saat Lucy remaja, tetapi keduanya tetap dekat dengannya. Setelah bekerja sebagai pramugari British Airways, Lucy memutuskan untuk pindah ke Tokyo bersama sahabatnya, yaitu Louis Philip. Di sana, Lucy langsung bekerja sebagai hostess di Roppongi, sebuah pekerjaan yang menuntut senyum, keramahan, dan percakapan ringan dengan para pelanggan. Lucy, dengan kehangatan yang dialaminya, melakukannya dengan sangat amat baik. Tibalah pada tanggal 1 Juli 2000. Seperti hari biasanya, tidak ada yang aneh. Lucy memberitahu Louis bahwa ia akan menemui seorang pria kaya. Pria itu menjanjikan makan siang dan perjalanan singkat ke pantai. Lucy pun tampak santai, tidak merasa ada bahaya. Ia pun langsung berangkat. Tapi sejak hari itu, Lucy tidak pernah terlihat dan kembali. Masuk ke hilangnya Lucy Blackman. Malam tepat 1 Juli 2000, malam yang seharusnya menjadi mimpi indah bagi Lucy, namun nyatanya tidak bisa diprediksi. Sebenarnya, Lucy ternyata bukan satu-satunya perempuan yang pernah dijanjikan petualangan oleh pria kaya bernama Joji Obara. Siapa itu Joji? Ya, simak dulu. Joji sangat jelas tahu cara berbicara meyakinkan, menampilkan diri sebagai pria ramah, mapan, dan bisa dipercaya. Banyak wanita, terutama pekerja asing di Tokyo, tergoda olehnya. Malam itu, Lucy diajak ke sebuah tempat yang menurut Obara akan menyenangkan. Tapi, yang menantinya di sana bukanlah pantai yang indah, melainkan sebuah jebakan. Di balik senyumnya, Obara sudah menyiapkan sebuah rencana. Ia menuangkan minuman untuk Lucy, dan minuman itu tampaknya seperti biasa saja. Lucy pun tidak menaruh kecurigaan sama sekali. Ia langsung meneguknya, mungkin sambil bercanda atau mengobrol ringan. Tanpa Lucy tahu bahwa cairan tersebut sudah dicampur obat penenang yang kuat. Perlahan, setelah Lucy meminum itu, tubuh Lucy pun melemah. Pandangannya mulai kabur, dan kata-katanya pun tercekat. Lucy sempat bingung. Mungkin ia mencoba bertanya apa yang terjadi. Namun, rasa kantuk yang tak wajar membuat Lucy tak berdaya. Dan disitulah, dalam keadaan lumpuh, Obara pun melancarkan aksinya. Eits, tapi sebelum itu, pasti kalian penasaran dong sebenarnya siapa sih Joji Obara ini? Joji Obara yang juga dijuluki Kameleon atau Roppongi Rapis di Jepang. Joji adalah seorang pria kelahiran Osaka dengan nama asli Kim Sung-jong. Ia berdarah Korea dan Zainichi. Ia pun yang kemudian jadi warga negara Jepang. Joji terkenal karena kasus kriminal besar yang mengguncang Jepang pada akhir 1990-an hingga 2000. Ya, hingga 2000, tepat
pada kejadian Lucy. Lucy setelah minum itu pun tidak pernah bangun lagi dari malam itu. Bagi Obara, tubuh Lucy hanya sebagai barang bukti yang harus disembunyikan. Ia akhirnya membawa jasad dari tubuh Lucy ke sebuah lokasi terpencil di Konogawa dekat pantai Miura. Kenapa bisa sudah menjadi jasad? Karena nampaknya Obara saat Lucy sudah tidak sadarkan diri melancarkan aksinya dengan menyetubuhi, melakukan hal-hal yang amat sangat tidak senonoh, dan akhirnya Lucy harus kehilangan nyawanya. Tidak berhenti sampai di situ, Joji membuang jasad dari Lucy. Ia pun di sana melakukan tindakan yang amat sangat gila, yaitu tubuh Lucy diurai menjadi beberapa bagian, disemen, dan sebagiannya dikubur, seolah menghapus semua jejak yang ada. Namun, seberapapun dalam ia mengubur, kebenaran tetap pada akhirnya muncul ke permukaan. Di satu sisi, Louis, teman Lucy, sedang panik karena Lucy tidak kunjung kembali setelah 1 hari tepat pada waktu itu ia pergi. Louis pun setelah menunggu 24 jam Lucy tak kunjung kembali, ia memutuskan untuk melapor ke pihak kepolisian, dan sementara itu ia juga menghubungi keluarga Lucy yang di Inggris. Keluarganya pun jelas khawatir. Ayah Lucy, Tim Blackman, segera terbang ke Tokyo. Ia pun membagikan selebaran, berbicara di depan kamera, bahkan memohon pada publik untuk membantu. Kasus ini pun langsung menyebar dan membesar hingga ke tingkat diplomatik. Tony Blair selaku Perdana Menteri Inggris yang saat itu sedang berkunjung ke Jepang pun ikut menekan pemerintah Jepang agar serius menangani kasus Lucy. Namun setelah berbulan-bulan pencarian dilakukan, hingga akhirnya tepat pada Februari 2001, 1 tahun pencarian lamanya, polisi pun menemukan sisa tubuh dari seseorang di dekat pantai Miura. Kalian bisa tebak dong, tubuh siapa? Ya, tubuh atau jasad dari Lucy ditemukan dalam kondisi yang mengerikan. Kabar itu pun jelas menghancurkan hati keluarga. Jane, sang ibu pun yang mendengar kabar tersebut menangis tak kuasa berkata. Tim, sang ayah sendiri jatuh berlutut seakan dunia mereka runtuh seketika. Putri mereka yang sangat mereka cintai, gadis berusia 21 tahun, kini hanya tinggal kenangan. Polisi setelah menemukan jasad Lucy pun akhirnya menginvestigasi lebih dalam dan menginvestigasi rekan-rekan terdekat Lucy. Di sana, Louis pun memberikan keterangan bahwa pasalnya Lucy di hari itu berbicara akan bertemu dengan seseorang pria kaya raya dan akan diajak ke sebuah pantai. Setelah diselidiki lebih dalam, polisi pun juga memeriksa kartu telepon dan penyelidikan di lingkungan hostes tempat Lucy bekerja. Mereka pun menemukan sebuah nama, yaitu Joji Obara. Ia dikenal sebagai seorang pria kaya yang sering mengundang hostes asing ke apartemennya. Dari situlah polisi langsung menyerbu apartemen dari Joji Obara ini, dan di sana polisi langsung menemukan ribuan rekaman video yang merekam dirinya sedang memperkaos wanita yang dibius. Dan kalian tahu, bukan hanya Lucy aja. Ternyata banyak wanita lain, bahkan sampai 400 orang melaporkan hal tersebut sebelumnya. Namun Joji masih bebas berkeliaran. Tapi akhirnya Joji pun berhasil diamankan dan diinvestigasi lebih lanjut terkait motif dan mengapa dia melakukan hal setega itu. Setelah Joji ditangkap, masuk ke pengadilan. Di pengadilan terbongkar kebusukan hidupnya. Ratusan rekaman yang disebutkan tadi dari video pelecehan, catatan pribadi yang menyebut wanita sebagai makanan. Ya, sebagai makanan. Dan itu sangat amat gila banget gak sih? Dan gak berhenti di situ. Pola kejahatan dari Joji ini sendiri pun sama pada korban-korban yang lain.
Setelah hakim dan jaksa mendengar semua keluhan dari para korban yang masih hidup dan juga saksi dari Lucy, hakim dan jaksa pun sempat menghold persidangan ini. Karena pasalnya di tahun 2007, ya 6 tahun lamanya proses dari kasus Lucy ini, Obara sempat dibebaskan dari tuduhan langsung membunuh Lucy karena bukti medis yang masih samar. Publik di situ jelas amat sangat marah. Keluarga dari Lucy sendiri patah hati dan menuntut keadilan seadil-adilnya. Dan akhirnya 1 tahun pun berlalu, tepat pada 2008, Pengadilan Tinggi Tokyo pun akhirnya menegaskan bahwa Obara bersalah atas kematian Lucy Blackman dan pemerkosaan sahabatnya, Louis. Namun pada 2008, Pengadilan Tokyo ini pun akhirnya menegaskan bahwa Obara bersalah atas kematian Lucy Blackman. Hukuman bagi Obara ini pun hukuman penjara seumur hidup. Setelah sidang yang penuh kontroversi, menyayat hati, dan juga tentunya mengenaskan bagi pihak keluarga yang merasa tidak adil di saat persidangan itu pun, tetap Lucy memiliki warisan yang indah. Pasalnya, dari tragedi itu, lahirlah sesuatu yang amat berarti. Ayahnya Tim mendirikan Lucy Blackman Trust, sebuah yayasan untuk membantu keluarga korban warga asing khususnya yang menjadi korban kejahatan di luar negeri. Lucy mungkin sudah tidak ada, tapi namanya tetap hidup sebagai peringatan tentang predator yang mengintai di balik wajah yang ramah dan tentang cinta keluarga yang tak pernah menyerah. Dan dari sinilah, dari pelajaran kasus ini, Tokyo masih tetap berkilau sampai saat ini. Lampu neon Roppongi pun masih menyala setiap malam. Namun, yang harus kalian tahu dan mereka juga tahu, setiap kali nama Lucy Blackman disebut, ada bayangan kelam yang menyelimuti kota itu. Lucy, gadis muda yang berusia 21 tahun, lahir pada 1 September 1978, putri dari Tim dan Jane, direnggut begitu cepat, begitu tragis, dan dunia pun tidak akan pernah melupakannya. Jadi, berhati-hatilah bagi kalian semua. Kaya di rupa, tidak tentu kaya di hati. Jadi, bagaimana tanggapan kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar. Dan, bagi kalian yang menyukai kasus kriminal misteri dari seluruh dunia, jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus menggemparkan lainnya. Hanya di Kisah Kriminal Nyata. Terima kasih.